Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kita berdoa. Segala puji syukur Bapa Allah sorga, kami bersama naikkan di hadirat-Mu di dalam nama Yesus, karena kasih karuniamu yang selalu mengawali setiap kami dimanapun kami berada. Sekalipun Tuhan banyak kali kami lalai dengan kebenaran firman-Mu, kami kurang berwaspada dan berjaga di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga tidak jarang kami pun terkena pencobaan. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, aparat negara yang sedang menangani kasus Bu Loisia, Tuhan Yesus beri mereka hikmat, beri mereka roh keadilan dan ketakutan akan Tuhan. Mereka menangani Tuhan Yesus sesuai prosedur dan kebenaran hukum yang berlaku di negeri ini. Sehingga Tuhan hamba-Mu Ibu Lucia juga beroleh kesejahteraan, ketenangan, dan ada hikmat pembelajaran di dalam peristiwa ini. Sehingga Tuhan saja yang dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Demikian Tuhan Yesus, apa yang sudah sedikit kami perbincangkan tentang kesehatan, menjaga tubuh kami sebagai rumah Allah, rumah Roh Kudus. Tuhan berkati semuanya. Dan selanjutnya Bapa, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh kami renungkan bersama-sama. Roh hikmat surgawi mengawali hati pikiran kami, sehingga perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara mujizat, perkara-perkara yang benar dan yang kudus adanya, boleh kami terima bersama-sama. Urapan khusus Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman buat kami, Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus Tuhanku, kami berdoa, mengucap syukur atas ibadah malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya Amin. kembalikan pada Bu Ayu. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Wilson. Saya berikan waktu pada hambanya, eh, Pastor Elia Yusak yang akan memantik kita untuk eh, diskusi malam hari ini. Silakan Pastor Elia. Oke, malam hari ini terima kasih Bu Ayu. Buat semuanya terima kasih. Malam hari ini saya mungkin tidak menyampaikan materi gitu. Me- Kebetulan aja ya sebagai orang yang lebih banyak waktu luangnya di rumah itu seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya gitu kan. Eh, Mau nggak mau kan status sebagai hamba Tuhan gitu. Terus tapi kegiatannya banyak di rumah itu jadi sesuatu yang yang cukup menggelisahkan gitu. Nah, entah kenapa tadi siang saya sempat ya baca-baca dan kemudian eh, melihat satu teringat satu kisah yang kita semua sudah tahu soal Maria dan Marta gitu kan. Nah, Maria dan Marta ini ya kita paling sering lah mendengarnya tentang bagaimana Maria dan bagaimana Marta. Semua selalu kalau boleh dibilang tuh menyudutkan Marta ya kan, menyudutkan Marta yang eh, apa
tidak memilih yang terbaik katanya. Gitu. Saya dalam posisi yang notabene nganggur gini, saya berpikir wah saya keren ini kayak Maria ini. Banyak merenung, banyak banyak baca, banyak mendekatkan diri sama Tuhan kayak gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba saya pikir, tapi kayaknya ada yang salah sama diri sini gitu. Nah, saya pikir lalu saya renungkan lagi, saya pikir lagi dengan Maria dan Marta ini kesalahan terbesar eh, saya itu adalah membandingkan dua dua hal ini gitu. Apa ya, ada semacam dualisme gitu, mana yang terbaik gitu. Karena memang ada kata yang terbaik gitu. Maria memilih yang terbaik gitu kan. Tetapi ternyata waktu saya baca lagi ada kata-kata yang menarik ya. Kita lihat sedikit ya di Lukas 10. Lukas 10 Lukas 10 ayat yang ke-41. Saya langsung lompat karena kan kisahnya ring ya kita baca ya. Lukas 10 ayat 41 dikatakan gini, tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, terus kemudian yang paling sering dikutip adalah yang kedua. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di sini kalau boleh ya dikatakan kita pasti langsung didorong untuk yang ayat 42 gitu kan. Karena dikatakan ada kata terbaiknya di sana. Nah, waktu saya mikir-mikir lagi, emang benar ya Maria ini yang terbaik gitu kan. Apa Yesus ini sedang membandingkan dua hal atau Yesus sedang mengajarkan sesuatu gitu sama dua-duanya, baik Maria maupun Marta gitu. Walaupun kalimatnya seakan-akan memang menitikkan kepada si Maria. Maksudnya Maria diberikan porsi yang Maria kamu terbaik gitu loh. Sementara Marta seakan-akan disesah gitu, disingkirkan atau kamu ini terlalu gelisah, terlalu apa banyak banyak kerjaan kayak gitu-gitu kan. Nah, refleksi saya sampai pada ayat yang ke-41 yang berkata bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya sampai kepada si kata menyusahkan diri. Jadi, kesalahan Marta itu bukan soal perbandingannya, bukan soal aku kerja banyak, Maria diem saja. Atau Marta lebih berpikir bahwa aku layak dong dihargai karena aku sudah mengerjakannya. Nah, ini ini jadi pikiran saya juga gitu. Saya ada di komunitas yang notabene teman-teman saya ini di grup ya, grup WA, sering kalau siang mereka kontak itu minta didoakan dan segala macam, itu aktivitasnya cukup banyak. Apalagi mereka terlibat di misi, terus di jaringan doa itu bisa doa 24 jam itu. Nah, sementara saya bandingin diri saya ya nggak banyak yang lakukan gitu. Terus sampai di pernyataan ini yang mungkin malam hari ini yang saya mau sampaikan sama diri saya sendiri dan saya sharingkan adalah mungkin yang membuat saya salah adalah pertama saya membandingkan diri saya. Yang kedua, gara-gara membandingkan itu saya menyusahkan diri saya sendiri. Jadi saya mengukur hubungan saya dengan Tuhan itu ukurannya ukuran orang lain. Ukurannya ukuran-ukuran yang mungkin normal atau mungkin wajar atau lazimnya dilakukan oleh orang lain.
sehingga membuat saya susah, gelisah. Nah, ini sering terjadi juga di dalam, saya mulai sedikit mengembang ya, dalam kekristenan kita, hubungan dengan Tuhan, itu kita sering menyalahkan orang lain dan hati kita susah gitu, karena kita melihat perbedaannya gitu. Orang lain bisa bermeditasi, kontemplasi, duduk tenang, terus kemudian dalam dalam dia pengenalan sama Tuhannya dengan cara-cara yang dia ketahui, dia pahami, yang tidak sama dengan kita, itu yang kemudian kita bilang, lu salah, kalau menyembah Tuhan harusnya gini, gini, dan gini, gitu, yang harus sama dengan kita. Gitu. Jadi sebenarnya kita sedang menyusahkan diri kita sendiri, karena setiap orang itu punya cara tersendiri untuk mereka berhubungan dengan Tuhan. Saya jadi baca ini jadi punya sisi yang berbeda. Tuhan itu sedang mengajarkan kepada Maria dan Marta itu dua sisi yang kebetulan di kisah ini kan dua sisi. Dua sisi yang berbeda. Satu mereka menyembah dengan cara aktivitas. Yang satu dengan cara duduk diam dan mendengarkan Tuhan. Kita memang terjebak di kata yang bagian yang terbaik. Kita terjebak di istilah ini gitu. Sehingga mau nggak mau kita membandingkan, oh ini terbaik dan ini tidak terbaik. Tetapi yang saya pelajari ya, secara pribadi yang saya pelajari, kalau kita sudah masuk di jebakan yang terbaik itu, kita jadi menyusahkan diri kita sendiri. Gitu. Kita melihat orang lain yang berbeda dengan kita, cara mereka menyembah Tuhan, cara mereka mengenal Tuhan, itu kita jadi gelisah. Kok gitu ya? Kok nggak seperti ini ya? Kok mengenalnya seperti itu ya? Kok orang nggak seperti saya ya? Gitu. Jadi yang akhirnya itu menyusahkan diri kita sendiri. Dan ya sampai pada titik di mana kita kemudian, semoga saja tidak, menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita, yang memiliki cara atau memiliki gaya yang berbeda dengan kita. Kalau hari ini kita kekristenan dengan warna yang bermacam-macam, gitu ya. Ada yang dengan tenang, kontemplasi, dengan kidung, terus kemudian ekstrimnya ada yang dengan full musik, dengan segala macam ekspresi mereka. Dua sisi yang disodorkan sama kita. Kita berpikir mana yang terbaik, gitu kan? Seringkali ya saling silang kita gitu, dan merasa bahwa ya yang satu benar, yang satu salah, seperti itulah. Nah, saya jadi berpikir sama diri saya sendiri. Saya pernah terjebak di situ gitu. Saya pernah berpikir bahwa saya sudah melakukan yang terbaik gitu kan. Saya melakukan pelayanan misi lah, melakukan pelayanan ini dan itu gitu. Dan saya mengatakan kepada orang lain di bawah sadar saya bahwa kamu belum ngelakuin apa-apa gitu dibandingkan saya gitu. Sekarang dalam kondisi yang saya tidak melakukan apa-apa, saya seakan-akan di apa ya, diomongin sama Tuhan. Nah, kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa, gimana kamu mau membandingkan dirimu sama orang lain? Paling sering ketika kita ketemu sama-sama hamba Tuhan, ketemu sama orang-orang gitu, ditanya, apa yang kamu lakuin gitu, atau pelayanannya apa? Itu kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, saya menciptakan aktivitas-aktivitas yang setidaknya bisa mengangkat harga diri saya. Apalagi kalau saya kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, konferensi gitu, atau apa gitu, saya create ya pelayanan lah gitu, ngomongin ini, ngomongin itu gitu. Sekarang saya bertanya, ngapain saya lakuin itu ya? Gitu. Hari ini. Saya jadinya gelisah gitu, saya jadinya nggak
nggak jadi apa adanya gitu. Makanya ketika hari ini saya dihantam dengan kenyataan, you do nothing gitu, kamu tidak melakukan apa-apa gitu. Sekarang apa gitu? Apa yang mau kamu banggain? Gitu. Kamu jadi gelisah nggak? Gitu. Iya, saya gelisah gitu. Gelisah karena saya jadinya membandingkan diri saya sama orang lain. Saya jadinya bahkan menipu diri saya dan menipu orang lain dengan cara ya kejayaan-kejayaan masa lalu saya tarik gitu loh. Oh, dulu saya pelayanan gini 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 gitu. Demi demi jaga wajah gitu kan. Nah, sekarang hari ini ketika baca ini sekali lagi kata yang dan menyusahkan diri dengan banyak perkara ini jadi setamparan buat diri saya sendiri bahwa uh, ternyata saya gelisah, saya susah hati karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Gitu. Mungkin waktu ini cara saya berkontemplasi atau saya bermeditasi atau cara saya dengan Tuhan itu dengan cara saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Saya nggak bisa berkarya. Nggak ada sesuatu yang saya bisa lakukan dan banggakan gitu. Dan saya di tengah-tengah arus yang tadi saya ceritakan, di tengah-tengah arus yang orang-orang lain sekitar saya, orang-orang lain yang ada di komunitas saya, itu melakukan banyak hal gitu. Saya di tengah arus yang seperti itu dan saya do nothing gitu. Dan seperti ini ada teman dari dia dari Bandung, dia cerita anaknya sekarang kerja di Australia gitu. Terus cerita macam-macam sampai pada satu titik yang saya takuti. Jadi sekarang kok Yusak ngapain gitu? Der gitu. Hah? Saya jawab apa ya gitu kan. Saya nggak tahu. Saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Saya di rumah baca buku, kadang-kadang nonton YouTube banyak, terus kadang-kadang ya browsing-browsing, lihat buku, beli buku yang murah-murah. Barusan saya beli buku itu murah-murah 10 ribuan. Nggak tahu mau bacanya kapan, tapi numpuk buku beberapa biji ini. Terus kemudian ya nggak banyak yang saya lakukan. Loh, yang saya bersyukur teman saya ini nggak bilang gini. Loh, nggak pelayanan ya? Loh, nggak ini ya? Nggak, dia nggak ngomong apa-apa. Oh ya udah gitu. Uh, nggak nggak lama setelah komunikasi itu dia bilang gini, ini ada berkat sedikit gitu. Dia kirim uang 200 ribu buat saya. Lucu juga. 200 ribu buat saya. Terus ini ada berkat saya barusan bisa jual mobil gitu, mobilnya teman gitu. Loh, saya nggak ngelakuin apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak pelayanan, nggak apa. Diberkati gitu. Mungkin saya punya karunia selain membubarkan karunia menikmati. uh, jadi bacaan saya siang tadi sepanjang sore, terus kemudian ya kesempatan sekali inilah saya juga nggak pernah mikir bahwa kali ini sebuah kesempatan untuk saya bisa cerita aja Maria dan Marta yang selama ini mungkin kita pisahan mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik gitu. Saya jadi melihat gitu. Tuhan itu baik sama kita bukan karena kita melakukan banyak hal, bahkan sebelum kita melakukan banyak hal Tuhan sudah baik dan terlanjur baik dan menunjukkannya gitu. Ya itu hari ini yang saya nikmati aja. Dan saya bersyukur kalau saya boleh berkata bahwa saya mendapatkan anugerah Tuhan
kebaikan Tuhan, tanpa saya bisa membanggakan apa-apa yang bisa saya transaksikan dengan nama Tuhan. Gitu. Maksudnya, saya nggak ngelakuin apa-apa tuh. Saya bahasa-bahasa umumnya saya nganggur tuh, nggak ada yang saya lakuin. Gitu. Dan saya nggak bangga dengan itu. Saya nggak bangga dengan saya ini nggak ngerjain apa-apa. Saya pengen mengerjakan apa-apa, tapi saya nggak bangga kalau saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi pada kesempatan kali ini, kesempatan di masa-masa waktu saya sih jadi flashback kan. Flashback tuh saya lihat, iya ya, nggak banyak yang saya lakuin. Tapi saya melihat Tuhan nggak berhenti untuk menolong, Tuhan nggak berhenti untuk memberkati, Tuhan nggak berhenti untuk apa ya, menunjukkan kasihnya. Tuhan nggak nungguin saya gini, kamu lakuin dulu baru saya nanti berkati kamu. Nah, atau kamu lagi merasa jadi kayak Maria ya gitu. Tuhan nggak nuduh-nuduh gitu, nggak. Gitu. Saya hanya melihat gitu bahwa saya salah gitu. Saya pengennya kayak Maria gitu. Kan dikatakan yang terbaik. Tapi di satu sisi saya juga pengen seperti Marta yang mengerjakan segala hal untuk Tuhan gitu. Nah, tetapi Tuhan hari ini ngajarin saya untuk ya kalau dia apa adanya aja, kamu bisa kok. Gitu. Hanya dengan diam, baca buku gitu kan, melakukan aktivitas-aktivitasmu dan aku tetap Tuhan gitu. Bukan yang lain, bukan Tuhan yang kemudian menyingkir dan atau nungguin saya melakukan sesuatu dulu baru saya Tuhannya akan bekerja gitu. Enggak. Hari ini peristiwa-peristiwa kecil itu yang menyadarkan saya sering susah sama diri saya sendiri dengan banyak perkara karena saya membanding-bandingkan diri saya atau membandingkan cara saya menyembah Tuhan. Jadinya eh, saya nggak melihat apa, saya nggak melihat Tuhan dengan cara yang terbaik gitu, yaitu cara saya sendiri. Tapi saya menciptakan apa ya, berimajinasi tentang Tuhan yang saya pikir gitu ya. Saya pikir Tuhan senang, Tuhan akan merasa ini dan itu gitu. Tuhan ternyata menyukai cara kita pribadi, lepas pribadi untuk mendekat sama dia apa adanya. Ya kalau nggak ngapa-ngapain ya ngomong aja saya nggak ngapa-ngapain. Dan saya butuh waktu untuk bisa merdeka, untuk bisa merasakan sebuah kebebasan yang kata bahwa Tuhan aku nggak ngapa-ngapain loh. Gitu. Jadi itu sesuatu yang susah. Makanya Maria dikatakan yang terbaik karena Maria bisa dikatakan dia merdeka ketika dia Tuhan aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma mau dengar engkau gitu. Itu mungkin ya. Dan dan ya saya menikmati momen-momen ini dan saya belajar untuk ya bisa mengungkapkan diri saya apa adanya di hadapan Tuhan dan kiranya apa yang saya berani terbuka di hadapan Tuhan, saya nggak ngulangi lagi create sesuatu untuk, untuk apa ya, pencitraan atau untuk mendapatkan uh, apa nggak tahu, bukan pujian sih tapi mendapatkan atensi ya dari orang lain. Wow, sudah melayani, sudah melakukan sesuatu gitu. Ya semoga nggak kedepannya saya nggak ngulang itu lagi. Ya kira-kira begitu Bu Ayu pengakuan dosa saya. Terima kasih Bu Ayu. Baik, makasih, Pastor Elia, menarik. Silakan Bapak Ibu yang mau
sharing tentang Martha dan Maria, pandangannya. Atau yang mau bertanya, boleh. Saya Pak bertanya, Anfal, Bu. silakan. Ya, saya bertanya, saya enggak nambahin sebab mungkin sudah cukup ya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya karena saya masih bingung. Oh ya, salam Pak Yusa. Pak Yusa masih ada ya? Ya. Gimana, Pak Anfal? Ya. Sebenarnya saya masih bingung sebenarnya di sini Hmm, tentang Marta dan Maria. ya. Jadi sampai sekarang pun orang-orang Kristen, ya, orang percaya, mendingan Hmm, saya sebut, mereka ya bisa dikatakan mengelu-elukan Maria gitu betul. daripada Marta. Hmm, Tapi di samping itu orang-orang percaya itu suka ya, di media hmm, sosial, di WA, grup apa, habis melayani, gitu. Besok melayani di sini, nanti melayani di sana, jam 7. Oh Iya, maaf saya sibuk, saya nanti lagi ada pelayanan. iya. Selalu, ya. Hmm, Jangan di sini kalau kita lihat, eh, ya mohon maaf, saya bukan iri ya terhadap mereka apa yang mereka katakan. Ya memang benar mereka melayani. Saya setuju ya, melayani. Sebab Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi melayani gitu. Jadi hmm, kalau lihat di ayat 40 Pak ya. Tadi Pak Yusak menyebut 41, Pak 2 ya. Di sini ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku gitu. Seperti ada kecemburuan sosial, Pak, kira-kira begitu hmm, ya. Sebab dia lagi sibuk kerja melayani orang-orang. Ini tamu ini cukup banyak loh, Pak ya, yang datang ini. hmm. Mungkin karena ada apa kematian ya, kematian siapa nih? Si saudaranya Lazarus. Lazarus. Jadi Ya. tentu banyak orang. Hmm, Di sini dikatakan saya melayani seorang diri. hmm. Saya melayani seorang diri. Sedangkan si Maria kok hanya duduk manis, enak sekali. Gitu. Saya rasa semua orang akan berpikir begitu. Ya, Kok ya. aku sendiri, kok iki saudaraku, dulurku dewe. Orang Jawa bilang, ih dulurku Ya. ini kok enak nemen. Gitu. Hmm, Semua orang akan berpikir demikian. Jadi yang menjadi pertanyaan saya kok Maria, kok Marta yang disalahkan seakan-akan. Eh, Ya saya sih mengimani saja ya dan hmm, mengamini. Bab ini Yesus sendiri yang berkata. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, sampai 2 kali disebut. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini saya masih belum jelas sih. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih ya. bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Hmm. Apa yang saya sampaikan tadi, gimana Pak? Apa bisa gitu kira-kira ya mengenai Iya. melayani. Nah, Saya jadi ya, bingung jadinya. betul, Pak. Jadi saya juga dulu berpikiran sama seperti Pak Anfal gitu. Maksudnya eh, di bawah sadar kita itu kita kompetisi gitu, Pak. Kompetisinya ya bahkan di hadapan Tuhan seakan-akan kompetisi. Itu itu kita lakuin gitu. Tapi kita nggak sadar untuk telah melakukan itu. Dan akibat dari kompetisi itu ya tadi saya bilang kan kita terjebak dengan kata terbaik yang di situ di bagian yang terbaik gitu kan.
kalau dari ayatnya ya. Tapi naluri kita, hidup kita, itu kita tumbuh kembang dengan kompetisi. Bahkan dengan Tuhan pun kita kompetisi. Nah, itu yang kemudian pernyataan Yesus itulah yang menarik perhatian saya, menyadarkan saya. Saya jadi gelisah ini. Saya jadi menyusahkan diri saya dengan banyak cara. Salah satu perkara yang saya gelisahkan adalah saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu. Kalau orang lain melayani seperti itu, kok saya enggak, gitu kan? Atau saya kebalikannya, saya melayani Tuhan dengan all out, kan? Uh, Mungkin maksud saya enggak pamer, enggak kompetisi, enggak apa gitu loh. Tapi ada orang-orang lain yang mungkin saja dia jadi gelisah gitu loh. Kok saya tidak melayani seperti itu gitu. Karena kita memang ada di ruang berpikir, ruang budaya, ruang hidup yang nuansanya kompetisi gitu. Nah, saya jadi belajar gitu. Saya sebenarnya nggak perlu gelisah ketika orang lain melayani dengan all out, dengan luar biasa, ya puji Tuhan. Dan saya juga nggak perlu gelisah ketika saya tidak melayani, tidak melakukan apa-apa mungkin untuk Tuhan. Gitu. Nah, dua hal ini hanya cara kita saja yang berbeda ketika kita belajar mengenal Tuhan. Gitu. Di tiap kehidupan kita itu ada apa ya, fase, ada masa di mana kita kenal Tuhan tidak dengan aktivitas, tetapi ada masa di mana kita mengenal Tuhan dengan diam. Ada masa di mana mengenal Tuhan dengan menyanyikan lagu yang lembut, tetapi ada juga kita menyanyikan dengan lagu yang gegap gembita. Ada masa mana kita mengenal Tuhan ketika kita bersentuhan dengan orang lain gitu, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi ada masa kita mengenal Tuhan dengan duduk tenang maning. dan itu menyenangkan sekali. Nah, gara-gara kata mancing ini saya jadi ingat kemarin saya barusan sama anak saya sore-sore gitu di sungai gitu. Kami ngobrol banyak, cerita-cerita banyak, dan anak saya ini si yang laki itu kalau dulu masa-masa kecilnya itu dia itu lalu insecure kalau mancing. Kenapa? Karena saya dapat ikan, adiknya itu dapat ikan, mamanya dapat ikan gitu kan. Kalau mancing kongnya kan suka diajari sama papa saya gitu. Kalau mancing dapat ikan, dia nggak dapat ikan. Makanya kalau dia mancing itu dia sudah takut duluan. Saya nggak dapat gitu. Nah kemarin waktu mancing dia dapat udang kecil itu, dan itu merdekakan dia gitu. Ternyata semua orang tidak dapat dan saya dapat gitu. Nggak tahu, saya belajar sesuatu yang dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Ternyata Tuhan pakai hal-hal yang ada di sekeliling kita untuk memperlihatkan dirinya gitu, menyatakan kebaikannya tidak dengan aktivitasnya, tetapi ya saya jadi tahu emosi anak saya. Saya jadi mengenal kepribadian anak saya. Ketakutannya dia seperti apa. Saya jadi tahu. Nah, saya jadi ya hari ini saya jadi merenung gitu. Saya ini gelisah, menyusahkan diri saya dengan banyak perkara karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena saya akhirnya menipu diri saya dan menipu orang lain dengan ya menciptakan sebuah harga diri gitu. Khususnya dalam pelayanan gitu. Dan saya ternyata jadi nggak merdeka. Nah, saya jadi belajar yang Tuhan tunjukkan lewat Maria dan Marta itu umum saja. Ini saya belajarnya gini. Tuhan kasih tunjuk gini. Nggak harus aktivitas dan nggak harus tidak beraktivitas.
Dua-duanya sama di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi kesalahan ketika kita membandingkan dan akhirnya membuat hati kita susah, itu sebuah kesalahan buat 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 kita pribadi. Ketika kita melihat dua sisi yang berbeda ini, dualisme ini, terus kita membandingkannya, jadinya hati kita susah, kita jadi nggak mengenal Tuhan dengan baik. Itu yang saya pelajari, Pak Anwar. Jadi bukan soal mana yang terbaik, entah itu Maria atau Marta. Apa Dua-duanya ini bagi Tuhan terbaik. ada hubungannya dengan talenta, Pak? Sebab setiap orang kan diberi karunia masing-masing, Pak. Gimana itu, Pak? Itu konteksnya berbeda, Pak. Sekarang kalau Beda. Tuhan ngukur kita semua dengan talenta, habis kita, Pak. Ada banyak talenta yang kita kubur. Ada banyak talenta yang kita tidak tahu juga. Gitu. Talenta Kan itu ada, Pak. Kan ada yang orang yang lebih suka berdoa, dia bisa bertahan dalam doa itu sampai berjam-jam, Pak. Sedangkan saya ini, ya ya itu 10 makanya. menit aja, 15 menit itu sudah cukup lama rasanya. Nah, itu yang saya namakan tadi, menyusahkan diri kita dengan banyak perkara itu tadi, Pak. Yang saya temukan di situ, Pak. Kalau saya nggak bisa berdoa berjam, ya saya tadinya seperti Pak Anfal, gitu loh. Saya merasa bersalah, gitu. Orang itu bisa seperti itu ya sama Tuhan. Saya enggak. Gitu. Nah, hari ini saya diajari Tuhan, enggak gitu juga. Gitu. Kalau dia bisa berdoa berjam-jam ya enggak apa-apa. Kamu bisa berdoa, bahkan baru mengucapkan dalam nama Yesus amin, itu juga enggak masalah buat Tuhan. Ada yang bernyanyi, Pak ya, dengan gitarnya, ya. Dan ini kan suatu talenta, Pak. Tidak begitu. Jadi, Makanya talenta itu sebenarnya bukan penggambaran tentang diri kita, terus bakat kita, terus apa yang kita lakukan. Itu jadi sebuah tafsiran yang salah menurut saya. Saya baca, cuma saya lupa ini soal talenta. Nanti satu waktu saya ceritakan soal talenta ini. Itu bukan soal bakat, Pak. Jadi bukan soal bagaimana kita menggunakan bakat kita, talenta kita untuk Tuhan atau potensi kita untuk Tuhan. Karena jujur, kita aja banyak potensi yang kita tidak tahu. Kalaupun kita tahu potensi kita juga melakukan yang terbaik kok berdasarkan potensi kita. Kita batas-batasin gitu, punya batasan sama potensi kita gitu. Jadi kata yang terbaik itu buat saya itu kata yang menjebak sebenarnya. Saya nggak cek bahasa aslinya dan konteks sebenarnya kata terbaik itu seperti apa ya. Cuma saya merasa gitu. Kata terbaik itu malah justru menjadi sebuah tuduhan karena kita punya mental kompetisi. Apakah saya sudah terbaik? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Gitu kan? Nah itu Tuhan kayaknya nggak kayak gitu. Kita tidak memiliki Tuhan yang berkompetisi kayak gitu. Cuma naluri-naluri kita yang selama ini ada di dunia, kita dididik dengan cara berpikir berkompetisi. Sudah melakukan segala sesuatu, kayaknya sudah layak untuk Tuhan gitu. Padahal Tuhan nggak kayak gitu. Jadi memang ada banyak hal yang perlu dievaluasi sekali lagi soal cara berpikir kita. Perlu metanoia, terus pembaharuan ada berpikir. ini, Pak ya, ada yang ya mungkin dia nggak jarang menyanyi, ya mungkin ya nggak biasa-biasa lah lain-lainnya itu. Ya. Tapi dia suka memberi gitu, Pak, menolong, Ya enggak kayak gitu, apa-apa. Pak ya. Ya kan gitu, Pak ya. Jadi bukankah itu satu karunia atau talenta atau
paling tidak kan ya. Enggak, Pak. Ya, Orang yang memberi itu sebuah iya. sebuah Kan juga sikap banyak anu. banyak yang pelit sekali Pak, gitu ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Itu. Ya justru justru serunya hidup tuh kan ada yang seperti itu, Pak. Pokoknya pokoknya malam hari ini kalau kita terjebak membandingkan, Hmm, kita pasti akan gelisah. Itu aja. gitu ya. Kita pasti akan menyusahkan Ya. diri kita dengan banyak perkara. Jadi soal Maria dan Marta itu bukan soal perbandingan. Jadi kalau mau mau pelit ya silakan nggak apa-apa. Mungkin itu Ya. cara kamu sama Tuhan ya seperti itu nggak apa-apa. Mau kamu Tapi bisa orang memberi Kristen kan tidak dengan boleh baik, pelit Pak ya, kan harus bermurah hati kan. enggak juga Pak. Murah hati itu batasannya kayak apa? Pelit itu batasannya kayak apa? Nggak Hmm, ada Pak. ya. Itu kan hanya kita ciptakan untuk menilai orang lain aja, ya kan? Atau kebetulan kita punya kepentingan. Kalau orangnya Hmm, terus memberi sama kita, terus kita bilang, wah orangnya murah hati ini. Orangnya nggak pernah ngasih sama kita langsung nilai dia. Pelitnya kan sama kita, Pak. Bukan sama orang lain. hmm. Dia bisa aja murah hatinya ke orang lain, bukan sama kita. Nah, terus kita ngomong pelit. Ya, salah kan kita yang menilai. Ya. Jadi kalau kepentingannya sama diri kita, kadang kita menilainya salah. Ya. Ini apa eh, sebentar Pak ya. Eh, Tadi Pak Yusuf mengenai perbandingan Pak ya, membandingkan gitu. Hmm. Jadi tadi saya ikut Zoom Pak ya. Jadi itu pembahasannya mengenai siapa? Mengenai Abigail, Hmm. Abigail dengan suaminya yang namanya Nabal. Ya. Nah, terus ini kan kisahnya mungkin Pak Yusa udah tahu ya kan ketika Daud minta belas kasihan supaya dia bisa Hmm. mendapatkan makanan gitu ya dari Hmm. Nabal gitu. Kan ditolak mentah-mentah gitu. Siapa siapa Daud, siapa Isai kan begitu ya. Jadi Ya. seakan dia tidak kenal si Nabal ini tidak kenal dengan kan disebutkan bahwa Nabal ini seorang istrinya sendiri yang menyebut dia seorang Dursila, seorang Hmm. Dursila, seorang yang bebal, ya, seorang yang Hmm. mungkin ya pelit juga ya paling tidak, cuma mungkin belum tidak ditulis secara anu, tapi memang pelit ya Hmm. karena dia tidak ngasih apa-apa terhadap permintaan Daud Hmm. dan dia seorang yang jahat disebutkan, jahat dan kasar gitu. Hmm. Sedangkan istrinya disebut Hmm. satu seorang yang bijak gitu ya. Bijak dan cantik lagi gitu. Jadi kalau Ya. Alkitab sampai menulis cantik berarti dia benar-benar cantik Pak ya. Ya. Termasuk Ribka disebut Ribka istrinya siapa Ishak gitu ya itu disebut elok parasnya kalau nggak salah. Saya nggak tahu Sarah apa juga ya disebut. Tadi ini kan Ya. suatu perbandingan Pak ya. Satu atap Ah, ya suami istri mereka tinggal satu atap. ah, Tetapi kalau bicara tentang perbandingan dari dua ini kok berbeda jauh, Pak ya. Gitu. oh, Kalau kita bicara yang menarik, perbandingan. ya, yang menarik udah tahu dua dua perbedaan yang jauh kok jadi suami istri, Pak. Ah, itu dah. Saya tadi Kan? kan Pak menyinggung soal perbandingan gitu loh. Gitu. Ya, Itu Kak, maksudnya bagaimana? gini, Bagaimana kalau Tuhan kok bisa mempertemukan orang, menyatukan orang ya, ah, bahwa mereka kok bisa bersatu satu atap ya, padahal mereka itu ya, punya karakter yang berbeda. Memang si Nabal ya, ini kan orang suku Yehuda, ya. hmm, Daud suku Yehuda. Nabal disebut keturunan Kaleb gitu ya. Gitu. Why? That's my question ya. hmm. Why they can be together? Kalau Unbelievable. kalau itu saya nggak tahu, kalau itu saya Hmm? nggak tahu karena pasti unsur budayanya ada. Bisa jadi karena Naval ini orang kaya, dia bisa saja membeli tanda petik ya, membeli
Abigail. Membeli itu artinya karena orang miskin di sana ketika mereka tidak punya apa yang mereka bisa bayarkan, akhirnya anaknya dikasihkan, Pak. Bisa dari sudut pandang budaya ya. Iya. Terus karena kenapa saya soroti itu karena di budaya Yahudi itu kan patriarki, maksudnya laki-laki dominan, perempuan itu tidak punya hak, tidak punya nilai gitu kan di budaya Yahudi, budaya Israel. Nah, bisa saja itu mungkin karena dari sudut pandang budaya, tapi yang aslinya kita nggak tahu. Proses juga kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah dua perbedaan itu dikasih tunjuk sama kita dengan sebuah cerita bahwa mereka ini suami istri. Gitu. Ya udah itu aja Iya. sampai di batas itu soal Nabal dan Abigail. Jadi bukan kita menyoroti soal perbandingannya, perbedaannya, tetapi kita kita jadi belajar Pak gitu loh. Tuhan bisa menyatukan perbedaan, bisa. Kita jadi belajar bagaimana dua karakteristik itu kita juga bisa belajar dari sisi karakteristik mana yang menjadi nilai buat kita. Kalau saya kalau saya kalau saya ya, saya baca kisah Nabal, mungkin saya akan milih karakteristiknya Abigail baik, gitu kan. Tapi kan belum tentu, Pak. Karena Iya. saya tidak sekaya Nabal gitu. Kalau saya Iya. sekaya Nabal, mungkin sifat saya juga arogan. Iya. Sifat saya juga mungkin culas seperti si Nabal, bisa saja. Karena kebetulan saya tidak kaya. Dan dengan keterbatasan saya pilih yang baik-baik aja. Karena tahu orang-orang kaya gitu kan, seperti Nabal itu eh, kalau orang-orang kaya punya potensi juga seperti Nabal, tapi juga punya potensi seperti Abigail gitu. Jadi yang tahu kita Pak, kita hanya dikasih tunjuk dua karakteristik ini aja. Iya. Terus ini Pak, Maria dan Marta ini juga perbandingan yang berbeda Pak ya, menurut Pak ya. Ya makanya ketika kita terjebak di kata perbandingan itu atau kata Mereka kan satu terbalik saudara itu, Pak ya, satu sedarah iya, Pak ya. kalau kita Tapi terjebak di sisi itu, maka pernyataan Yesus di ayat 61 itu jadi benar, hmm, bahwa kita jadi gelisah, kita jadi menyusahkan hati kita dengan banyak perkara. Gitu. Jadi yang membuat si Maria susah itu bukan karena pekerjaannya, karena itu jadi sebuah pekerjaan yang apa ya, yang yang menyenangkan buat Marta, karena Marta itu iya, kan sudah terbiasa melakukan itu, ada tamu, dia iya. menyediakan dan segala macam. Yang menyusahkan Marta itu adalah ketika dia membandingkan Iya. dirinya. Apa juga karena mengeluh Pak ya? Apa? Mengeluh. Enggak, Pak. Kalau mengeluh sih enggak. Karena itu memang sebuah culture, budaya. Tiap tamu datang, perempuan mengerjakan bagiannya. Gitu. Nah, kan ada juga yang konyol tuh, Pak. Sekarang pelayan-pelayan Tuhan ngomong, pelayanan itu capek. Ya, kalau pelayanan capek ya nggak usah pelayanan, duduk diam. Nah, nanti kalau duduk diam saya jadi rasa bersalah. Kan berarti bukan pelayanan kamu. Hmm, iya. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang mengaku-ngaku, oh pelayanan itu selalu menyenangkan, gini, 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 gitu. Coba aja cek hatinya, coba aja periksa, apakah memang benar-benar menyenangkan atau kamu sedang cari kesenangan. Hmm, iya. Nanti Terus nanti dibenturkan. Saya, ya, saya cerita ini karena gini, saya dibenturkan hari ini dengan sebuah kenyataan, gitu loh. Saya menciptakan sebuah sosok, Pak, yang apa ya, yang menutup
diri saya dengan sesuatu gitu, Pak. Saya itu merasa dihargai ketika saya melakukan pelayanan di segala macam. Dan hari ini saya dibenturkan gitu. Saya dibenturkan kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi waktu saya menyadari kenyataan itu, saya jadi bertanya-tanya gitu loh sama diri saya sendiri. Saya merenung, saya memikirkan kalau saya tidak ngapa-ngapain, terus saya jadi susah, berarti saya salah. Terus Elia yang melarikan diri itu Pak, menjauhi dari siapa? Kejaran Isabel itu bagaimana itu Pak? Menurut Pak gimana itu? Dia Dia tidak bisa menghadapi masalah. Justru maka ditanyakan, mengapa kamu di sini kan gitu Pak? nggak nggak dia nggak melarikan diri itu, Pak. Ya itu Dia proses tidak melari. gini, Pak. Eh, ada masa di mana ini psikologi, Pak. Ya. Bukan melarikan diri lah, ketakutan Pak. Ya, ini psikologi. Jadi secara kejiwaan ada orang-orang itu satu waktu dia ada di peaknya, ada di puncaknya, dan dia mengerjakan banyak hal. Gitu. Tapi ada masa di mana dia itu low, turun, jatuh sampai dia nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Gitu. Orang lain mungkin bingung, Pak. Loh, kok bisa? Padahal dia baru saja melakukan hal yang luar biasa, tiba-tiba kok ini, apakah dia burn out gitu? Burn out itu bisa-bisan Ya. apa ya? Cooling down. Enggak, burn out itu kayak terbakar sepenuhnya, hangus gitu loh, Pak. Hmm. Jadi semangat semangat dia polan terus kemudian turun gitu loh. Moodnya naik terus kemudian turun gitu loh, Pak. Gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan secara logis, tapi ternyata tidak. Jadi di di dunia psikologis itu memang ditemukan gitu. Bukan ditemukan ya. Ada eh, ada masa di hidup orang Untuk itu keberanian seorang pemimpin untuk mengambil wilayahnya abu-abu dan menyalahkan. ada masa di hidup orang itu masa dia di peak gitu, Pak, di puncak, Hmm. semangat tinggi gitu segala macam. Tapi juga ada masa di mana orang itu tiba-tiba down tanpa dia tahu alasannya. Dia mengalami ketakutan yang dia tidak tahu alasannya apa. Itu di psikologi, di kesehatan mental ada, Pak. Jadi emotional burnout itu ada. Ya. Nah, kita diajari untuk mengenali diri kita itu seperti apa. Kapan kita eh, energik gitu kan, penuh dengan energi, kapan kita bisa mengistirahatkan diri kita, kapan kita bisa me, mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Jadi ya kalau kita bacanya Isabel dan Elia, kesannya kan memang Elia ketakutan. Tetapi kalau kita bacanya secara psikologi, memang ada masa di mana Elianya memang kena mental istilahnya. Ya. Kena mental dan dia dalam kondisi psikologi yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Jadi Setelah itu kan seperti di pengkhotbah itu Pak, segala sesuatu ada masanya. Ada masanya untuk memeluk, ada masanya untuk tidak memeluk, kan gitu Pak. Kira-kira gitu ya. kira-kira ya begitu bisa, Pak. Ya, makanya saya suka melihat ayat itu dengan berbagai macam disiplin ilmu gitu. Ya saya di tafsir ya di hermeneutik gitu. Tapi saya kadang-kadang mempertanyakan itu gitu, mempertanyakan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu.
Sehingga saya jadi tahu sudut pandang yang berbeda gitu aja, Pak. Hmm. Tapi sekali lagi itu tafsir ya, Pak. Maksudnya Ya, tidak sepenuhnya benar gitu kan. Kok bisa seperti ini ya? Salah satu yang saya pahami eh, Elia kena mental gitu lah istilahnya. Jadi tiba-tiba aja dia merasa nggak punya kekuatan, nggak punya energi. Ada orang-orang yang secara menafsirkannya secara rohani. Kan perlawanan Elia waktu itu kan kepada nabi-nabi saja gitu loh. Jadi wahyu Tuhan untuk Elia adalah pertempurannya dengan nabi-nabi. Untuk Isabel kan dia nggak punya pewahyuan khusus. Lawanlah Isabel gitu kan nggak ada, Pak. iya, Itu iya, itu iya. ada yang tafsir seperti itu loh, Pak. Begitu. Jadi tafsiran itu variasinya ya mana yang preference saja, mana yang mendekati pemahaman yang benar. Tapi lebih dari semua tafsiran itu, apa yang kita bisa pelajari dari situ gitu. Dari kisah-kisah yang kita baca, yang kita renungkan, apa yang kita bisa pelajari dan terapkan dalam hidup kita. Itu kepentingan dari tafsiran itu, Pak. Jadi bisa bisa variabelnya bisa banyak. Makanya saya ceritakan dan Marta tadi, saya belajarnya banyak untuk diri saya sendiri. Saya jadi ya berani berani ngomong terbuka aja. Gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Dulu saya nggak berani. Gitu. Saya gelisah. Ketika orang menanyakan pelayanannya apa, dipanggil pendeta lagi, gerejanya mana? Itu sudah menggelisahkan saya. Dulu saya seringkali menciptakan pencitraan. Sekarang, ya semoga saja next saya tidak gelisah dengan pertanyaan itu dan tidak apa ya, tidak memanipulasi lah dengan menceritakan masa lalu saya atau menceritakan kejayaan-kejayaan pelayanan saya. Kalau tidak ada ya tidak, gitu aja. Iya. Kalau orang lain jadi meremehkan atau menilai saya buruk ya silahkan saja. Saya sudah nggak peduli itu. Gitu. Makanya saya cerita cerita hari ini ketemu dengan teman, ngobrol-ngobrol banyak. Ya untungnya dia tidak banyak soal pelayanan. Dia tahu saya pelayanan, tapi dia nggak tanya gitu. Nah, itu kan di masa lalu gitu. Dan Tuhan kasih dia kesempatan untuk memberkati saya, itu Hmm. makin menyadarkan saya bahwa Tuhan itu mengasihi saya bukan karena performa saya, bukan karena perbuatan saya, bukan karena pelayanan saya. Dia mengasihi saya titik, nggak ada komanya. Amin. Dia mengasihi Marta sama juga dia mengasihi Maria. Supaya yang membuat gelisah Marta itulah yang hari ini yang jadi perenungan saya. Apa yang membuat Marta gelisah? Ya, kira-kira begitu. Iya. Mungkin siapa lagi yang Saya, mau saya, saya diskusi? mau tanya Boleh. satu kali lagi, Pak ya, mengenai ini, Pak. Boleh. Eh, saya masih penasaran tuh, apa? Saya belum dapat jawaban itu. Jadi, Ah, ketika Daud merasa dirinya ditolak, Pak ya, atas permohonannya itu, yaitu minta apa? Supaya dikasih hmm, berkat gitu dari hmm, Nabal, ditolak. Kan marah hmm, ini si Daud ini. hmm, Jadi dia kirim kalau nggak salah tuh 400 prajurit ya. hmm, Dengan 400 prajurit Daud ini akan mau mau serang si apa nih si Nabal. hmm, Yang menjadi pertanyaan saya Pak ya, ini, kenapa hanya menghadapi seorang diri yaitu Nabal ya, hmm,
Daud sampai bawa pasukan 400. Nah, ini pertanyaannya. Kalau Hmm. pertanyaan seperti gini, apa kira-kira menurut Pak Elia Yusak ini? Apa karena mungkin dia berpikir karena Nabal kan punya berapa? 3.000 Pegawai. domba ya, Oh binatang iya. itu kan. Dia kan tukang gunting bulu domba, Iya, Pak. iya. Nah, kehidupannya kan hasil dari situ. Mungkin dia punya ribuan ternak, Hmm. tentunya punya banyak pegawai gitu ya. Hmm. Itu yang siap, mungkin juga punya pegawai yang siap juga berperang. Seperti Hmm. Abraham kan begitu, Pak. Dia bahkan punya 300, sudah disebutkan. Hmm. 300 orang yang terlatih yang siap perang. Itu anak buahnya semuanya. Mereka adalah Hmm. budak-budaknya. Apa kira-kira, Pak? Kalau dalam hal ini. Sampai 400 orang mengerahkan gitu, prajurit gitu. Saya nggak tahu, Pak. Karena mungkin perlu saya baca lagi. Ya, Saya nanti nggak tahu, nggak kapan-kapan kalau ini. bisa Saya ya, tidak tahu ya, ya, maaf, narasinya seperti ini apa. Gitu. soalnya eh, temanya kan menyimpang malam hari ini. Ya, jadi Pak Yusa belum Iya, dapat membaca itu. iya. Saya cuma Saya nggak tahu. penasaran aja gitu, karena saya belum Iya, dapat jawaban gitu. karena gini, ada ada motif juga si Daud itu kan lihat kebun anggurnya Nabal gitu, Pak. Pengen Bukan, menguasai. dia tidak punya kebun, Pak. Ternak, Pak. Oh iya, Peternakan. bentar. Disebutkan Yang dia saya punya ingat, 3.000 apa domba gitu. aha, 100 bukan ekor kambing gitu. bukan kebun anggur 1.000 ya, ekor Nabal ya. kambing. Jadi 4.000 semuanya. Hmm. Dia masih lebih Oh iya. apa? Ayub masih lebih kaya, Pak. Ayub punya 7.000 ekor Hmm. kambing dan domba. Hmm. Dia disebut orang yang terkaya di timur. Iya. Sedangkan si Nabal hanya disebut orang kaya, Hmm. tapi tidak apa disebut sebagai orang yang terkaya gitu. Oke Pak Hmm. Yusak, terima kasih. Iya, iya. Oh, bukan kebun anggur. Iya, iya. Hmm. Pak Herman. Hmm. 1 Samuel 25 ya. Iya, 1 Samuel 25. Ini lagi saya baca. Hmm. Oh, masih ya, Pak ya? Oh, enggak. Lanjut aja, Bu. Saya hanya baca. Saya hanya baca konteksnya aja. Oke. Pak Herman masih ada atau sudah tidur? Bayu, tak ada pertanyaan. Oke, Pak. Mau istirahat juga. Iya. Thank you, Pak Elia. Iya, iya. Oh, Pastor Leo Robi. Saya tanya apa sama Pak Elia ya? Pak Elia, iya. kalau saya kok kebalik ya Pak? Gimana, Pak? Pak Elia tadi bilang saya nggak ngapa-ngapain, yang sana ngapa-ngapain. Kalau saya kok bilang, kok enak kayak Pak Elia ya nggak ngapa-ngapain. Kayak disuruh ngapa-ngapain. Loh. Jadi saya bilang, ya kan sama-sama, upahnya sama, nggak ada sama. Nah, itu, Pak. Makanya. Pak Elia santai, Iya, rupanya sama 1 santai. dinar ya. Setuju. Saya juga bingung Pak kadang-kadang. Ya, saya Iya, seringkali iya. yang menguatkan saya, ya saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya aja gitu. Menurut saya Pak Iya. Elia bukan nggak ngapa. Pak Elia itu tempat wong Jawa kondo pitakonan.
tempat orang bertanya. Pak, saya itu tiap hari belajar firman Tuhan. Saya mau telepon pagi, siang, malam selalu habis baca firman Tuhan. Bukan nggak ngapa-ngapain lah, Pak. Iya. Ya, jadi Iya, menurut saya ya itu tadi kalau orang malah berpikir, wah, kok begini yang menyusahkan diri sendiri, Pak. betul Pak, Bisa menyusahkan menyusahkan diri. Pak. Iya. Kadang-kadang iso sombong diri, sombongnya ini kan sombong, iri hati itu kan menyusahkan diri sendiri. Betul, betul Merasa Pak. lebih baik, menyusahkan diri semua gitu loh. Iya, Iya. Jadi malam ini saya kualik, Pak. Saya bilang enak ya kayak Pak Elia santai saya belajar itu firman nanti Tuhan. susah Pak hatinya. Loh kan, kan kemarin-kemarin dulu susah, sekarang kan Pak Elia nggak susah. Setelah tahu firmannya kan nggak susah kan. Nah, iya, Kenapa orang susah? Kan nggak tahu kebenarannya. Setelah tahu kebenarannya, loh emang kenapa? Kan nggak iya, apa-apa. Kan gitu. betul. Memang kenapa? Kan nggak apa-apa gitu kan. Itu jujur saya sebenarnya susah Pak. Kalau Pak Robi ngomong enak lihat saya itu justru Nah, ngelihat terbalik sama Pak Robi. Wah, enak ya pelayan jadi gembala. Kok aku udah dikasih karunia gembalain gitu kan. iya. Banyak Nah, istilahnya gini Pak, otak saya itu kan kayak meledak, mau banyak hal yang wah bisa ini sampai ini nih. Wah, punya strategi ini gitu Pak. Tapi iya. dilalai kok enggak ada gitu. Bukan nggak ada, belum ada. Kan dari dulu bukan nggak dikasih. Kan selalu menunggu terus kan gitu. Oh Sebenarnya gitu. sudah kasih, iya. Saya Masa Tuhan nggak kasih? Tuhan saya kasih lah, tidak ingin menyusahkan diri saya. kan gitu. Nanti kalau balik ini dengan saya, oh, ayo ijolan mau piye? Ya, ngono toh, Pak. Iya, iya. Tiap Ya, hari harus ketemu orang, tiap hari harus. Makanya saya selalu belajar firman Tuhan itu nggak apa, karena saya harus ketemu orang tiap hari dari Senin sampai hari Sabtu, ya. ketemu Minggu. Di FA ketemu Hmm, orang, ketemu jemaat ditanya begini, ditanya besok pagi hmm, sana, tanya. Lah kalau saya nggak belajar terus biar gitu. Ayo mbok raro ya. mari kita berdoa ngono ae. Kan enggak gitu. Iya, Iya. kan susah kan. Nah itu, Nah, tapi kalau saya mulai geresah, saya berpikir loh, saya ini kan melakukan tanggung jawab saya, kenapa saya harus geresah hmm, ya? Nah, saya ya, geresah berarti kan saya menyusahkan diri sendiri. Lebih baik gue betul. nggak usah geresah kan gitu. Alah Iya. konane. Ya kadang-kadang kedagingannya enak ya kayak Pak Elia ya, nggak ngono Pak. Ya makanya Pak, saya juga gelisah karena saya tidak melakukan apa-apa. Eh, tapi jujur Pak, maksudnya kata-kata Marta, Marta, kamu menyusahkan diri hatimu dengan banyak perkara. Iya, Itu benar-benar iya, merema di pikiran saya. Kok iya, bisa ya Tuhan Tuhan iya. ngasih sudut pandangnya itu gitu loh. Ya. Karena Begitu kita mulai iri, mulai membandingkan, ngedumel, mulai bandingkan dengan orang, dia udah susah sendiri. Jadi seringkali menurut saya susah itu nggak didatangin dari mana-mana. ya Susah dari itu diri sendiri. didatangin dari diri. Iya, iya Pak. Itu jadi pergumulan diri kok Pak. Jadi kita merdeka Iya. sama tidak merdeka itu karena Ah, ya kita mulai membandingkan diri kita atau ya kita kayak pelayanan terus ngomong capek itu kan jadi tanda tanya Nah, sebenarnya. nah, Gitu. sekarang saya mau tanya Pak. Nah, ini tanya ini Pak. Tadi kalau disinggung Pak Anwar kan antara Nabal dan Abigail kan gitu Pak ya. Hmm, Ya, nah, gitu ya. Terus kita bilang, Tuhan kok bisa mempersatukan ya? Nah, saya mau ya, tanya, Pak, orang menikah itu maksud dipersatukan kan gini, wes karepnu ngono ya wes, kan gitu dah. Atau ya. Tuhan memang mempertemukan, atau Tuhan sing mencocokkan, atau Tuhan yang menjodohkan, Pak, saya mau tanya. Hmm, Atau pilihan kita hadapkan ke Tuhan, hmm, dan Tuhan memberkati saya kalau zaman sekarang. hmm, Dua orang mau menikah, kan gitu ya. hmm. Terus dua orang mau menikah di gereja, terus kita berkati Tuhan ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipersatukan, tidak bisa diceraikan oleh manusia kan gitu tak pendetanya Pak. Nah, saya mau tanya dua orang itu sebenarnya Tuhan yang mempersatukan atau karena mereka sendiri Pak?
Ya sebenarnya carpe diem, Pak. Kalau kita Nah, berpikir, enggak sebenarnya dalam keseluruhan. eh, Iya. kalau kita berpikir normal ya, bukan bukan kemasan-kemasan rohani itu tidak ada. Kita tetap karpe kita sendiri, maunya kita sendiri. Kita milih, kita memutuskan gitu kan. Kita akhirnya Hmm. belajar untuk komitmen dan segala macam itu dari kita sendiri, Pak. Iya. Pilihan-pilihan kita sendiri toh, Pak. Ya, Jadi pilihan-pilihan kita. kalau dijodohkan itu sebenarnya bukan pilihan kita sendiri loh, Pak. Nah, kalau Tuhan mempersatukan itu Tuhan menjodohkan itu berarti bukan pilihan kita sendiri loh, Pak. Maksudnya Tuhan menjodohkan itu mau diambil Menjodohkan yang itu dari mana? enggak, emang saya tuh sebenarnya si A dan si B ini karena Tuhan yang sudah menjodohkan. Ya, Itu artinya mereka mau menikah itu karena dalam tanda kutip namanya sudah dijodohkan sama orang tua ya, dalam tanda kutip dipaksa gitu toh, Pak. ya. Kalau ada Ya. katakanlah gini, kalau dengan narasi Tuhan menjodohkan, Alkitab itu satu-satunya perjodohan yang Tuhan buat itu cuma Adam dan Hawa. Ya. Itu. Dan kenapa kau dijodohkan? Karena nggak ada pilihan lain, Pak. Ya. Nah, untuk yang lain-lainnya, kita jadi terbawa sama narasi itu. Tuhan menjodohkan gitu kan. Tuhan bawa, contohnya sama Ribka, gitu kan. Ya. Kemudian yang lain-lain. Itu Pak. masih ada celah di mana Ribka menolak atau Ishaknya menolak. Iya. Masih ada gitu. Tapi budaya di waktu itu mempengaruhi juga gitu loh. Contohnya gini. Yakub memilih Rahel gitu kan. Tapi yang dikasihkan kan Lea, kakaknya. Ya. Boleh dong Yakub ngomong enggak lah gitu. Tapi Yakub kayak enggak itu kan, enggak protes kan. Ya udah aku kerja lagi 7 tahun untuk dapatkan Rahel gitu kan. Ya. Itu kan unsurnya unsur budaya. Dan kalau di Yakubnya sendiri, dia kalau sudah selesai dengan Lea, ya sebenarnya sudah selesai sudah gitu kan. Ini jodohku gitu. Nggak perlu aku ngejar-ngejar lagi Rahel gitu. Buktinya dia mau tuh kerja lagi 7 tahun untuk dapat Rahel. Jadi ada. Ya. Jadi dia sebenarnya sama Rahel toh, Pak, bukan sama Lea toh. Iya, dia maunya sebenarnya sama Rahel gitu. Ya, ya sudah. Bukan sama Lea. Ya. Nah, saya setuju kalau Allah mempersatukan dalam arti misalnya saat sekarang dibuat di gereja sudah wes mantap ya gini ya wes nanti pemberkatan ya kita berdoa Tuhan berkati apa yang sudah kan selalu gitu toh apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia kan mempersatukannya begitu tapi pilihan menunjukkan apa kan orangnya sendiri toh Pak pilihan sendiri ya kita tuh sebenarnya tumpang tindih Pak. Pernikahan itu sebenarnya kan budaya baik gitu kan, budaya baik yang ada di masyarakat atau norma-norma baik yang ada di masyarakat gitu. Yang sepanjang peradaban hidup manusia kita mulai mempelajari hal yang baik, lebih baik lagi gitu. Nah, itu kita semua belajar dari budaya dari peradaban manusia. Nah, agama mengambil budaya-budaya baik itu terus kemudian dijadikan doktrinal lah katakanlah ajaran gitu. Supaya agama tetap memberikan nilai-nilai baik gitu di masyarakat gitu. Nah, dan ya satunya gereja dan pernikahan. Kalau kita mau melihat jujur, sebenarnya pernikahan adalah budaya. Kenapa kamu menikah? Kenapa kamu menikah? Kenapa kamu menikah dengan ini?
Kenapa kamu tidak menikah dengan ini? Itu semua kan sebenarnya culture, budaya kita. Kenapa kau menikahnya satu orang, tidak dua orang? Kenapa tidak bercerai? Itu semua budaya sebenarnya, Pak. Itu lebih ke budaya dan kita jaga norma-norma masyarakat gitu. Jadi bukan, nah untuk karena sudah masuk ruang lingkupnya agama, menambahkan unsur Tuhan di dalamnya supaya normanya diangkat lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi masyarakat kita sudah punya norma baik, tetapi ketika Tuhan dilibatkan, normanya diangkat lebih tinggi lagi. Nah, norma lebih tinggi lagi ini itu menciptakan harapan manusia yang naik lebih tinggi. Misalnya pernikahan itu konflik gitu kan, katakanlah. Nah, ketika kita melihat Tuhan ada di dalam pernikahan, kita kayaknya lebih tinggi. Kalau secara manusia gitu kan, oh harusnya gini, gini kan ada solusi sebenarnya. Ya kan? Tetapi ketika kita ngangkat lebih tinggi lagi bahwa Tuhan terlibat dalam pernikahan ini, kita jadi mencari yang terbaik yang dari Tuhan. Gitu. Ambil waktu segala macam dan melihat Tuhan ada di tengah pernikahan. Ya sudah gitu aja. Dan itu jadi manusia dalam pola hidupnya, dalam gaya hidupnya, dalam kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Itu kalau saya ya melihatnya pernikahan selalu dengan sudut pandang budaya, tidak dengan sudut pandang bahwa oh yang diajarkan gereja seperti ini, enggak, gereja belajar dari mana, pasti dari budaya. Kalau yang di zaman Nuh itu gimana, Pak? Anak-anak Allah mengambil sesuka hatinya perempuan-perempuan cantik. Anak-anak Allah yang mana, Pak? Yang Di kejadian zaman 6 ya, Pak ya? dia di zaman Nuh. Kejadian Nah, 6 itu Pak, anak-anak Allah itu ada beberapa tafsiran, Pak. Ada setidaknya saya yang saya ingat saya ya ada 2 tafsiran. Yang pertama, anak-anak Allah yang pada umumnya dikatakan itu malaikat-malaikat Tuhan. Terus mereka menyaru menjadi manusia. Tetapi itu cacat secara doktrinal, cacat secara alkitabiah, karena malaikat-malaikat Tuhan tidak punya kelamin, gitu, tidak bisa bersetubuh, gitu kan. Dipaksa kayak apapun itu akan cacat secara doktrinal, secara alkitabiah. Gitu. Kalau itu adalah malaikat Tuhan ya. Terus ada lagi yang menafsirkan malaikat Tuhannya ini merasuki manusia gitu. Jadinya malaikat itu manusianya kerasukan malaikat itu jadi lebih kacau lagi, Pak. itu pengajaran yang nambah ruwet gitu, tafsiran yang kacau gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita baca kata anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, harusnya baca di Kejadian 5-nya. Kejadian 5 itu anak terakhirnya si Adam dan Hawa, Set, itu mereka mulai menyebut nama Tuhan. Dan sejak saat itulah ketika mereka menyebut nama Tuhan, maka anak-anak keturunannya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Nah, kenapa anak-anak Tuhan dibedakan dengan anak-anak manusia? Karena pada masa itu pertumbuhan manusia itu kan mulai bertambah banyak. Gitu. Ini kita lihat kronologi logikanya ya. Keturunannya Kain itu juga cukup banyak. Set anak terakhir dari Adam dan Hawa itu cukup banyak. Belum lagi saudara-saudara lain yang tidak disebutkan. Jadi ada kemungkinan saudara-saudaranya si Kain, si Habel dan Set itu ada. Kemungkinan itu ada. Kenapa saya menyebutkan kemungkinan itu? Karena secara budaya Yahudi, mereka akan menuliskan atau menyebutkan yang punya kepentingan, nama-nama yang punya kepentingan. Kalau nggak ada kepentingannya, nggak akan disebutkan. Gitu. Nah, pada masa itu, anak-anak manusia, anak-anak yang ada di bumi ini cukup banyak. Dan untuk membedakannya, keturunan Set disebutkan sebagai anak-anak Allah,
Sementara keturunan Kain atau keturunan Adam dan Hawa yang lain disebutkan sebagai anak-anak manusia. Ini secara alur kronologis, secara alur alkitabiahnya masuk akal. Gitu. Masuk akal. Nah, terus kemudian tafsiran ini berkembang. Hasil dari anak-anak Allah dan anak-anak manusia muncul keturunan Nephilim, keturunan raksasa. Nah, keturunan raksasa pada saat itu sudah ada, gitu. Sudah ada, jadi tidak muncul begitu saja. Tidak juga disebutkan sebagai cacat genetik, tidak. Nephilim itu ya manusia dengan karakteristik yang berbeda saja, gitu. Jarinya 6, terus postur tubuhnya lebih besar, gitu. Itu sudah ada, sudah ada. Jadi kepentingan penulisan kejadian atau kepentingan penulisan Alkitab, Torah itu untuk mengajar, bukan untuk bukti arkeologis dan yang lain-lainnya. Untuk mengajar itu lebih penting. Jadi orang-orang Yahudi menuliskan Tuhan menurunkan Torah kepada Musa dan kepada orang-orang Yahudi itu untuk mengajar hukum yang untuk bukan kepentingan arkeologis, kepentingan genetika, kepentingan ilmu pengetahuan gitu. Mungkin ada yang bersinggungan, ada juga yang tidak gitu. Kita tidak tahu gitu. Contohnya Adam dan Hawa lahir dari mana gitu kan. Secara saintifik kan nggak ketemu. Secara ilmu pengetahuan nggak akan ketemu. Terus kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa itu lahir dari Tuhan gitu. Diciptakan oleh Tuhan. Ya mereka kepentingannya itu gitu. Dan kita mempercayai dari format itu gitu. Jadi penulisan-penulisan di Alkitab kita harus dilihat dari sudut pandangnya orang-orang Yahudi. Bukan sudut pandangnya kita atau sudut pandang ilmu pengetahuan gitu. Akan ketemu tabrakannya banyak. Gitu, Pak. Iya. Pastor Elia, Iya, Bu. kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oh, Mohon iya. Pastor Elia tutup dalam doa. Oh, ya, mari sama-sama kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sama-sama boleh belajar apa yang kiranya Engkau sudah singkapkan kepada kami, terus Engkau picu dalam diri kami, dalam pengetahuan kami, dalam pengenalan kami akan Engkau, dan sepanjang perjalanan hidup kami boleh mengarahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Namamu dipermuliakan, dan kami semua bersyukur di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.